Halo semuanya, nah di video kali ini kita membahas struktur dasar algoritma bagian kedua. Nah, di video ini kita mau bahas yang tentang perulangan. Kalau di video sebelumnya kan udah ada tuh yang membahas tentang urutan algoritma dan juga pemilihan. Terus pengulangan sendiri tuh misalkan nih kita mau menuliskan tulisan saya suka pemrograman sampai 100 kali. Nah, itu mungkin secara logika kita yang terbiasa kopas-kopas ya mungkin kita tinggal Ctrl C dan Ctrl V ya. Tapi kalau misalkan sampai 100 kali gitu kan, wah cukup capek juga. Apalagi misalkan mau sampai 1000, 5000, 10.000 itu kan juga cukup capek. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan hal tersebut dengan pemrograman ini di bagian perulangan. Nah, kalau untuk strukturnya sendiri, jadi ini eh, untuk ada dua bentuk umum. Nah, bentuk umum satunya tuh jadi repeat n times, kemudian diikuti dengan aksi yang mau kita lakuin. Jadi n ini misalkan kita mau ngulangin sebanyak 10 kali, berarti n-nya nanti repeat 10 times or repeat 10 times, then followed by aksi kayak gitu ya. Nah, kalau untuk bentuk umum duanya sendiri itu pakai for terus pencacah dari 1 sampai n, kemudian do. Dan do lakukan aksinya. Nah, untuk lebih jelasnya nih, kita mau lihat contohnya ya. Nah, ini kalau misalkan repeat 100 kali, tulis saya suka pemrograman. Jadi ini yang dimaksud dengan N tadi ya. Kemudian atau kalau mau pakai for bisa dilakukan dengan for i. Nah, ini maksudnya sebuah variabel ya atau pencacah itu dari 1 sampai 100. Lalu kita lakukan do tulis saya pemrograman. Nah, ini akan keluar hasil yang sama ya antara yang ini dan juga yang ini. Dia akan sama-sama menuliskan tulisan saya suka pemrograman sebanyak 100 kali. Nah, untuk lebih jelasnya nih kita mau lihat contoh penggunaannya ya. Nah, di sini kita pakai contohnya sama kayak yang di video sebelumnya di studio.code.org/how. Nah, di sini untuk pengulangan sendiri nih, jadi si burung ini tuh biar jalan ke sini sebanyak 1 2 3 4 5. Nah, sebanyak 5 kali. Nah, di sini kita bisa menggunakan pakai repeat 5 times. Kemudian kita melakukan perintahnya yaitu move forward. Oke, di sini kemudian kalau di run, nah nih si burungnya ini dia bakalan maju sebanyak 5 kali dengan menggunakan repeat n times ini. Begitu. Nah, ini kalau bisa dilihat nih contoh kodenya ya. Ada for dan diikuti berapa kalinya for pencacah dari 0 sampai 5 seperti itu ya. Kemudian nah ini diikuti dengan move forward-nya itu sendiri. Baik, demikian. Oke, kalau contoh penggunaan lainnya kita bisa lihat nih di sini pakai bahasa Python. Jadi di sini kita ingin melakukan penambahan angka dari 1 sampai 5. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 gitu. Nah, ini bahasa yang dipakai Python ya. Python kalau pengucapan secara bahasa Indonesianya. Nah, di sini kalau misalkan kita compile, kita jalankan, itu akan menghasilkan pertambahan dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Itu hasilnya 15. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Nah, di sini nih maksudnya nih melakukan pengulangan i itu di looping, dilakukan perulangan, itu range-nya tuh antara 1 sampai 6. Kemudian melakukan perintah ini. Jadi, sum sama dengan sum ditambah i. Nah, i-nya ini tuh dia akan membesar seiring dengan berjalannya waktu. Jadi, i yang pertama tuh 1.
Jadi kan sumnya ini pertama nilainya 0, terus tambah 1, terus kemudian I-nya jadi 2, jadi sum hasil yang sebelumnya ditambah yang sekarang. Begitu seterusnya sampai ke 6. Atau di sini ya sampai 6. Kenapa kok sampai 6? Padahal kan kita mintanya sampai 5. Nah, itu sebenarnya tuh jadi antara range-nya itu jadi antara angka 1 sampai ke 6. Jadi yang dimaksud ini 1 sampai 5 seperti itu. Baik, terima kasih semuanya. Selamat belajar.